Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin nih Pak dosen, pada video kali ini kami berdua akan menjelaskan mengenai potret kemiskinan di negara Swedia. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Praja Muda Wildan Ovan Fikri Wahyudi, NPP 330586 dan rekan saya. Praja Muda Muhammad Pakisan Diuda NPP 330599. Next, lanjut. Yang pertama kita awali dengan negara Swedia. Negara Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Namun, di balik itu masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kemiskinan menurut data dari Badan Statistik Swedia atau SCB. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Swedia yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 1,2 juta orang atau sekitar 10% dari total populasi di sana. Selanjutnya, yakni faktor yang menyebabkan kemiskinan di Swedia. Antara lain yang pertama yakni pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan di negara Swedia. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Swedia adalah sekitar 7,5%. Kemudian yang kedua adalah keluarga berpenghasilan rendah. Keluarga berpenghasilan rendah juga rentan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2022, sekitar 30% keluarga di Swedia memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya yakni penduduk lansia. Penduduk lansia di Swedia juga rentan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2022, sekitar 10% penduduk lansia di Swedia hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian terakhir adalah imigran. Imigran juga rentan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2022, sekitar 15% imigran di Swedia hidup di bawah garis kemiskinan. Berikutnya saya akan membahas tentang potret indikator kemiskinan di Swedia. Ada beberapa potret indikator antara lain tingkat pendapatan. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki tingkat pendapatan yang rendah, yaitu di bawah 60% dari median pendapatan nasional. Yang kedua, tingkat kesejahteraan. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, yaitu dalam hal akses terhadap makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Yang terakhir, tingkat partisipasi. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, yakni langkah untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Antara lain yang pertama, pemerintah menyediakan jaminan sosial. Jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan pengangguran dapat membantu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan bantuan sosial. Bantuan sosial seperti bantuan makanan, bantuan perumahan, bantuan kesehatan dapat membantu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah menyediakan program pelatihan dan pemberdayaan. Program pelatihan dan pemberdayaan dapat membantu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga dapat mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang berikutnya adalah tantangan. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kemiskinan, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain kompleksitas masalah kemiskinan. Kompleksitas masalah merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat diatasi dengan satu solusi. Yang berikutnya persoalan diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti imigran dapat memperburuk suatu masalah kemiskinan. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi seperti globalisasi dan otomatisasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Kesimpulan dari materi yang kita bawa pada hari ini adalah pemerintah Swedia perlu terus bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa semua warga negara Swedia memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Kalimat terakhir dari kami, jangan bilang mustahil kalau kamu belum coba. Muhammad Al-Fatih 1453. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.